pagi, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan juga selamat datang jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family Center. Ada yang baru pertama kali, boleh dengan hormat saya minta tangannya diangkat. Yang boleh baru pertama kali hadir, ada. Selamat datang ya Pak. Mari kita beri sambutan yang meriah ya. Tuhan memberkati. Sedang berlibur atau memang dari Surabaya? Berlibur ya, oke. Baik Bapak Ibu Saudara, jika tidak ada aral melintang ya, gedung ini saudara yang kita pinjam dari Landmark mulai minggu depan akan diperluas ya. Kita doakan Bapak Ibu Saudara supaya lebih banyak lagi menampung jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan juga anak-anak saya tadi lihat udah semakin banyak ya. Jika ada Bapak Ibu Saudara juga anak-anak muda di tempat ini tergerak hatinya untuk bisa melayani anak-anak kita, saudara bisa nanti menghubungi Bapak dan Ibu Hendy ya. Tentu ada syarat-syaratnya, saudara paling tidak bisa mengikuti bukan hanya ibadah hanya satu kali ya, karena setelah mengajar saudara sendiri juga harus mendapatkan kebenaran firman. Dan juga di tempat ini ada kelas-kelas training untuk membangun iman kita sehingga dengan pengajaran yang terarah saudara kita juga boleh bertanggung jawab ya untuk mengajar anak-anak. Tadi saya dibisiki bu gurunya kurang katanya ya karena anak-anak semakin banyak. Silahkan jika ada Bapak Ibu Saudara anak-anak muda yang sungguh saudara terbeban untuk membawa anak-anak kita dididik takut akan Tuhan. Hari ini saudara sekalian di bulan Juli, Pak Hani sebagai gembala memberikan subtema yang baru yaitu God's Blueprint ya. Blueprint, rangka birunya Allah. Saya memeriksa saudara di dalam internet apa sih blueprint atau cetak biru, dalam bahasa Inggris disebut blueprint. Ternyata saudara itu merupakan kerangka kerja yang terperinci, khususnya dipakai di dalam dunia arsitektur. Blueprint dipakai sebagai landasan untuk membuat kebijakan, termasuk di dalamnya menetapkan tujuan, ada sasaran, menyusun strategi-strategi, melaksanakan program, dan fokus pada kegiatan, serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. Wah ya, kompleks banyak sekali karena sudah khususnya seorang arsitek yang merancang, menggambar rumah atau pabrik atau gedung yang tinggi betul-betul harus mempersiapkan saudara apa tujuan, sasaran itu yang akan juga bisa mempengaruhi fondasi-fondasi yang diletakkannya. Blueprint ditemukan pada abad ke-19. Proses ini memungkinkan satu reproduksi yang cepat, akurat dari dokumen yang digunakan di dalam bangunan dan industri. Ciri-ciri proses cetak biru atau blueprint adalah garis yang berwarna terang pada latar belakang biru, sebuah negatif dari aslinya. Nah hari ini sudah saya ingin berbicara dengan satu tema, Man are God's Blueprint. Manusia adalah cetak birunya Allah. Luar biasa. Saudara, hari ini kita akan melihat mengapa manusia betul-betul bisa disebut sebagai blueprintnya Allah. Saya hari ini ingin membagikan saudara dua kebenaran, dua alasan. Sehingga manusia disebut sebagai God's Blueprint. Yang pertama sudah kita melihat bagaimana manusia itu diciptakan dengan unik. Arti unik adalah khas, berbeda. Setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini unik. Ya, saudara luar biasa. Nggak ada muka yang persis sama.
Ya, kadang-kadang ada kembar satu telur, kita nggak bisa bedakan, tapi coba tanya orang tuanya, pasti. Oh yang ini Bu mukanya agak lonjong sedikit, oh yang ini gini-gini, bisa tahu. Ya, tidak ada manusia yang persis sama. Allah ciptakan begitu unik. Saudara, kalau kita lihat suku-suku bangsa tertentu, bayi lahir kita udah tahu, oh ini bayi India ini. Ya, nggak mungkin sudah. Oh yang ini, wah ini Chinese ini, matanya bahkan kayak garis aja. Oh yang ini bayi orang bule. Orang bule biasanya bayinya gundul sudah ya. Nah, wah yang ini orang kulit hitam ini. Jadi sudah Allah ciptakan begitu unik, khas, warna kulit yang sama aja. Saudara, rasanya tidak ada yang sama. Coba saudara lihat kiri kanan, punya 2 mata, 1 hidung, ya, punya 1 mulut, 2 telinga, tetap tidak ada yang sama. Begitu unik. Penciptaan manusia saudara dijadikan oleh Allah berbeda dengan ciptaan lainnya. Mari kita melihat dasar firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kita lihat pembacaan yang pertama adalah dalam Kejadian 1 ayat 26. Saya ingin mengajak mari kita membaca bersama-sama saudara ya. Kejadian 1 ayat 26. 2, 3. Sudah bisa keluar Kejadian 1 ayat 26 ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Wow, luar biasa. Saudara, waktu saya memeriksa ya dalam bahasa Ibrani mungkin agak sulit istilahnya selem dan demuth. Saya memilih memakai bahasa Latin yang mungkin saudara pernah dengar. Manusia dikatakan saudara dijadikan menurut gambar. Kata gambar dalam bahasa Latin adalah image. Kita sering dengar ya, his image. Kita diciptakan menurut gambar. Saudara, kata image dalam bahasa Latin atau selem dalam bahasa Ibrani memiliki pengertian yang sama. Yaitu mengacu saudara kepada kesamaan secara fisik yang kelihatan, jasmani. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menciptakan manusia itu seperti kopinya Allah. Saudara pernah membuat fotokopi, kita nggak usah cek lagi ada yang salah enggak ya. Pasti persis seperti aslinya. Nah, kata rupa bahasa Latinnya adalah similitudo. Saudara, kalau tadi menurut gambar adalah mengartikan saudara fisiknya, tetapi rupa itu mengacu pada bagian etika dari gambar Allah. Ini adalah hal yang abstrak, yang di dalam, yang tidak kelihatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita melihat, saya menyimpulkan bagaimana manusia diciptakan begitu unik dengan kondisi yang tidak bersalah. Tidak ada benih dosa di dalam manusia yang pertama, enggak ada. Dalam kondisi yang bermakna saudara, tidak ada kekurangan satu apapun. Bukankah saudara ini yang dicari manusia, rasa significance, rasa bermakna. Ada orang-orang yang putus asa bahkan sampai bunuh diri karena merasa dirinya udah enggak bermakna lagi. Biasanya orang sudah tua, ya sudah lepas dari jabatan semuanya, itu disebut post power syndrome. Ya, langsung itu kesehatannya bisa cepat sekali merosot karena merasa enggak bermakna. Seorang ibu anak udah gede-gede, udah jarang nengok, dia rasa enggak ada maknanya lagi. Ya, jadi sudah kita bisa lihat bagaimana manusia yang pertama diciptakan begitu bermakna. Ya, fulfill, semuanya dipenuhi, baik itu roh, jiwa dan tubuh, tanpa dosa. Konsep diri atau self image-nya utuh dan sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti kita selanjutnya lihat bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang dihancurkan pertama adalah image, self image. Konsep diri atau gambar diri itu hancur. Tapi nanti saya akan bahas mungkin minggu depan atau minggu-minggu lain ya. Karena kita masih akan membahas God's blueprint selama bulan Juli ini.
Nah, sekarang kita lihat saudara bagaimana keunikan itu jika dibandingkan ciptaan lain yang diciptakan Tuhan hanya dengan firman. Kalau saudara lihat misalnya di Kejadian 1 ayatnya yang ketiga, Allah berfirman, ya, Allah hanya berbicara, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadilah cakrawala, langsung jadi. Semua hanya dengan firman. Termasuk binatang-binatang di darat, di laut, di udara. Semua hanya dengan mengucap aja. Jadilah, jadilah. Tetapi menarik sekali saudara, manusia tidak diciptakan dengan firman. Tuhan tidak bilang, jadilah manusia, tong langsung tidak. Ya, inilah keunikan. Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Kita membaca, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sudah, inilah cara pertama Allah membentuk manusia pertama, yaitu laki-laki, Adam. Dari debu tanah. Saudara, debu yang kalau saudara membaca bagaimana kemudian ada kabut naik ke atas dari bumi, membasahi seluruh permukaan bumi. Berarti debunya sudah bercampur dengan kabut embunnya, sudah tidak kering seperti pasir, tapi sudah bisa dibentuk. Itulah saudara bagaimana Allah membentuk manusia yang pertama. Saudara-saudara sekalian, dan ini merupakan satu pemahaman yang luar biasa. Bagaimana manusia diciptakan dari debu yang bercampur dengan embun, dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Menjadi makhluk ekologi. Makhluk saudara yang di dalamnya secara materi dia membutuhkan udara. Itu sebabnya saudara lihat manusia tidak bisa lepas dari udara. Saudara, ada banyak orang berkata, saya nggak percaya Allah. Yo, kok masih saudara terima udara dari Allah? Siapa yang buat udara? Kita terima gratis. Sudah lihat ya, kalau orang sakit berat harus pakai tabung oksigen tuh bayar berapa tuh? Kita gratis, saudara, umur berapa? Kita nggak pernah tanya, Tuhan saya bayar berapa ya? For free. Manusia dilepaskan dari udara, coba mati sudah. Sama seperti ikan yang keluar dari habitatnya air, mati. Bapak Ibu Saudara, karena kita makhluk ekologi membutuhkan udara, membutuhkan makanan. Ya. Seorang peneliti berkata bahwa manusia bisa hidup tidak makan 40 hari. Itu sebabnya dalam Alkitab saudara kita membaca bagaimana Yesus berpuasa, Musa berpuasa tidak lebih dari 40 hari. Apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, ya cocok sekali. Lebih dari itu saudara, manusia sebagai makhluk ekologi akan mengalami kelemahan dan mati. Yang ketiga yang dibutuhkan manusia selain udara, makanan adalah air. Ya, bahkan saudara ilmuwan juga berkata tubuh manusia ini 70 bahkan ada yang berkata sampai 80% terdiri dari air. Itu sebabnya banyak penyakit bisa terjadi kalau saudara dan saya kurang minum. Ya, kurang makan kita mestinya nggak sakit, tapi kurang air, waduh. Ya, ini menggambarkan saudara unsur materi yang dibutuhkan oleh manusia sebagai makhluk yang dibentuk dari tanah yang bercampur dengan embun. Saudara-saudara sekalian, tetapi manusia bukan hanya unsur materi. Orang-orang yang menyebut dirinya ateis, tidak percaya Allah, lupa saudara. Keunikan manusia bukan hanya fisik, makan, minum, kerja, bukan hanya itu. Tetapi saudara ada satu unsur yang lain. Firman Tuhan berkata tadi dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, tetapi kemudian dikatakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Ini yang luar biasa. Allah tidak hembuskan nafas ke dalam hidungnya singa, macan, onta ataupun binatang, enggak. Hanya ke dalam hidung manusia pertama yang diciptakan. Dan inilah saudara merupakan satu unsur
yang tidak boleh diabaikan begitu saja, yaitu unsur non-materi. Itu sebabnya jika Bapak Ibu tidak seimbang antara materi dan non-materi, pasti ada masalah, ada problem. Ada orang saudara yang sangat fokus pada unsur materi. Yang dipikirin makan di mana aja hayo. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada orang juga yang mungkin tidak seimbang. Yang dipikirin hanya non materi aja. Enggak seimbang, dia jadi orang aneh juga. Ya, saya pernah membaca ada orang yang ingin saudara menjalankan hidup persis seperti Yesus. Sudah 25 tahun saudara dia pakai baju jubah kayak Yesus. Lalu kemudian tidak pakai alas kaki 25 tahun sampai kakinya hitam berdarah-darah kasar. Dan yang lebih heran sudah kemana-mana dia bawa salib. Berat sekali. Ya, nanti satu kali coba saya tunjukkan. Sudah ini orang yang hanya pikirkan secara non materi. Dia nggak punya rumah, tidur di mana aja sama salibnya. Makan apa adanya, kalau ada orang kasih ya kasih. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kita lihat betapa keseimbangan ini dibutuhkan. Dari unsur materi kita tahu bahwa manusia adalah makhluk rohani. Punya roh. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam. Ada roh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, manusia harus rohnya itu diisi. Oleh siapa? Oleh Allah sudah, oleh roh Allah. Jika tidak ada roh Allah di dalam hidupnya, ada roh lain yang akan masuk. Roh iblis, tidak ada tengah-tengah. Saudara, Yesus dengan tegas berkata hanya ada dua kuasa. Jika bukan kuasa Tuhan, kuasa yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia harus mengisi kekosongan di dalam dirinya, yaitu dengan satu iman. Iman kepada Sang Pencipta. Iman kepada saudara sekalian Allah yang sudah menciptakan, mengatur semuanya. Dan saudara sekalian di dalam diri manusia secara non materi ini juga ada yang disebut jiwa. Jiwa inilah yang bisa membuat manusia gembira, happy, bisa sedih, bisa kecewa. Ini saudara pada waktu penciptaan manusia jiwanya happy terus. Ya, Hawa juga enggak pernah cemburu saudara. Sebab suaminya laki-laki di dunia cuma satu. Jadi dia enggak perlu lihat bibinya siapa ini ya yang lagi enggak perlu. Dia juga enggak ada kebencian karena enggak ada mertua. Ya, banyak orang saudara punya masalah antara mertua menantu. Hawa enggak perlu saudara karena dia enggak punya mertua. Dia diciptakan, dibentuk oleh Allah. Dengan cara yang berbeda, Allah membentuk Adam dan Hawa dengan cara yang berbeda. Saudara, kalau tadi Adam dibentuk adalah dengan Allah mengambil debu tanah dan membentuknya dan hembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Hawa dibentuk dengan cara yang lain. Yaitu pada waktu Adam sedang tidur. Diambilnya salah satu tulang rusuk. Ya. Berarti saudara dari sini kalau para pria, laki-laki, para suami yang sudah menikah, para ayah, saudara seharusnya sadar bahwa pria itu tanggung jawabnya jauh lebih besar. Amin. Saya nggak dengar kata amin ini ya. Amin. Kenapa saudara? Karena belum laki-laki pertama harus berkorban. Ya. Allah tidak ambil tanah yang lain saudara untuk bentuk wanita, tidak. Tapi diambil dari tulang rusuk. Emangnya saudara waktu Allah ambil tulang rusuknya Adam, bim salah bim ambil gitu aja. Pasti ada darah yang keluar. Menyakitkan, cuma Adam dibuat tidur. Itulah saudara darah pertama yang dicurahkan. Laki-laki untuk saudara sekalian istri yang disiapkan. Amin. Jadi saudara seharusnya kita sering dengar bahwa istri harus banyak mengalah berkorban. Oke, good. Tapi kalau sudah lihat konsep ini, seharusnya para pria menyadari bahwa dari sejak penciptaan, dia sudah harus berkorban. Tulang rusuknya harus diambil untuk saudara sekalian boleh dibentuk menjadi seorang wanita. Sehingga waktu Adam bangun, dia langsung bilang berkata, engkau adalah tulang dari tulangku, engkau adalah daging dari dagingku. Amin.
Beberapa hari yang lalu ada yang konseling sama Bapak. Ya, masih muda, saudara pria. Tapi dia berkata, saya udah mau dicerai sama istri saya. Kenapa? Begini, terus cerita, kamu kerja apa? Wah, sukses juga. Nggak tahu gimana Bapak tanya. Saya ingin tanya ya, selama kamu menikah berapa tahun itu dengan istrimu, kamu pernah kasih uang nggak sama istrimu? Kaget saudara. Ya, enggak. Loh, langsung Bapak bilang, suami model apa kamu? Menikah sama istri tapi nggak pernah dikasih uang. Loh, istri saya bisa cari uang sendiri Pak. Oh ya? Lalu gimana jadi hidupnya? Siapa yang bayar uang sekolah? Patungan. Waduh, Bapak hampir ngamuk itu, dia cerita sama saya. Waduh, model pria kayak begini. Lalu Pak Hani langsung, itu alasanmu istrimu mau mencerai kamu. Untung nggak ditambahi di belakangnya kata-kata yang nggak enak kan. Oh gitu Pak. Loh, kamu ini kawin di mana ini? Ya, biasa mesti ada training, mesti ada konseling sebelum nikah. Itu suami itu kepala rumah tangga, kamu bisa mencari nafkah, kamu nggak pernah kasih uang. Lalu gimana urusan rumah tangga? Patungan, minta ampun. Kamu nggak pernah belikan istrimu apa? Nggak pernah, dia bisa kerja sendiri. Oh ya, istrinya dengan cara lain juga berkata, oh ya kalau gitu saya nggak ada, kamu juga bisa hidup. Bapak Ibu sudah berapa banyak pria-pria seringkali dalam hidup ini tidak mau memahami arti pengorbanan. Padahal dari sejak awal, Adam sudah sekalian diambil tulang rusuknya untuk membentuk seorang wanita. Amin. Wah ya, aminnya baris depan aja ini. Aduh berat ya. Wah, salah datang ini. Ya, tidak sudah. Supaya apa? Supaya betul-betul saudara berkata, I am God's blueprint. Amin. Saya adalah rangka birunya Allah yang sempurna. Nah, saudara, manusia merupakan makhluk rohani yang mampu berhubungan dengan Allah dengan sempurna. Sempurna. Ada perasaan, ada kehendak, ada intelek. Coba saudara bayangkan, Adam manusia pertama disuruh memberi nama semua binatang ciptaan Allah, darat, udara, di air. Apa enggak jenius? Ya, saya dulu belajar ilmu biologi suruh ngapalin nama-nama aja mumet saudara. Ini Adam kasih nama semuanya. Waduh, wah itu pinter sekali pasti. Manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Pasti inteleknya sangat tinggi sekali. Begitu sempurna. Hanya manusialah yang disapa Allah. Apa Allah menyapa binatang-binatang jalan di Taman Eden? Hai jiraf, hai simpanse, hai ular. Enggak perlu, enggak disapa oleh Allah. Hanya manusia yang disapa, berkomunikasi. Manusia merupakan puncak dari segala penciptaan, masterpiece. Saudara sekalian, enggak ada yang lebih indah dari manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu, salah satu cara untuk menghancurkan manusia adalah menghancurkan harga dirinya. Bila manusia udah rusak harga dirinya, Bapak Ibu sudah dia menjadi minder atau sebaliknya menjadi sangat sombong. Maka Bapak Ibu, Allah sangat mudah sekali membuat manusia itu kemudian saudara membuka celah dan iblis merongrong hidupnya. Iblis aja saudara yang berasal dari malaikat yang diciptakan Allah. Ketika menjadi sombong dan tinggi hati dijatuhkan, apalagi manusia. Itu sebabnya sudah kita melihat bagaimana manusia benar-benar adalah ciptaan yang begitu unik. Bahkan lebih tinggi, lebih sempurna dari malaikat yang diciptakan. Sudah pikir malaikat itu lebih tidak. Malaikat itu iri hati sudah sama manusia. Benar, saya ingin buktikan sudah bagaimana Allah menciptakan malaikat itu untuk menjadi pesuruh. Untuk menjadi pelayan dari manusia. Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka, yaitu malaikat-malaikat semua, adalah roh-roh yang melayani. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi saudara, kita manusia tidak boleh sembah malaikat. Ya. Saya dulu pernah dikasih tahu sama jemaat Bubu, ada hamba Tuhan itu pelayanannya ngeroh banget. Kalau habis didoakan, tiap orang dikasih
pendampingan malaikat. Wah, malaikatnya punya nama. Lalu dia harus tunduk kepada malaikat ini. Saya bilang salah. Malaikat itu pelayannya manusia. Kita hanya tunduk kepada Allah yang menciptakan malaikat. Bukan tunduk kepada malaikat. Saudara, agama-agama yang termasuk ilmu kebatinan seringkali juga menyediakan seperti penjaga-penjaga seperti ini. Itu adalah saudara tipu daya iblis. Untuk membawa kita tidak bisa sudah hidup dekat dengan Allah. Sekarang saudara, mari kita melihat bagian keunikan manusia ini. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat baik-baik saudara, laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Allah tidak ciptakan tengah-tengah antara laki dan wanita. In between. No. Just man and woman. Amin. Kenapa saya menyebutkan dan menegaskan ini? Karena saudara hari-hari ini apalagi kita sedang melihat satu isu ya. Orang dunia menyebutnya ini adalah LGBT. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Saudara, mereka ingin memiliki hak yang sama. Yaitu in between antara laki, kelihatan laki tapi kayak wanita. Kelihatan wanita kayak laki. Ya ini in between ini Bu, tengah-tengah ini. Ya. Dan saudara, saya baru aja memeriksa berita yang paling terakhir. Yaitu tanggal 27 Juni. Satu data saudara bahwa di dunia ini sudah 23 negara. 23. Dulu kita masih dengar 11, 14, terakhir saya dengar 14 itu. Terakhir lagi 20 sekarang. Berita data terakhir 27 Juni sudah 23 negara. Yang melegalkan saudara perkawinan sejenis. Itu dipelopori saudara oleh Belanda. Dimulai dari tahun 2001. Saudara, cepat sekali ya, dalam waktu 14 tahun. Diikuti Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan. Lalu kemudian saudara Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia ya, bukan Iran. Islandia, Argentina, Denmark, Brazil, Prancis, Uruguay, New Zealand, Inggris, Luxembourg, Finlandia, Irlandia. Lalu kemudian saudara yang terakhir, yang sebelum ini sudah adalah Amerika Serikat. 26 Juni US Supreme Court mendeklarasikan bahwa seluruh 50 negara bagian di Amerika harus dan wajib melegalkan perkawinan sejenis dan konstitusi Amerika. Coba kita lihat gambarnya sebentar saudara ya. Ini negara Amerika adalah negara yang ke-20. Nah ini ya. Ya ini. Jadi saudara, ini gereja pun mensahkan. Nah, melegalkan perkawinan sejenis perempuan dengan perempuan. Mungkin itu juga yang mimpin pemberkatannya juga mungkin perkawinan sejenis juga. Ya, lihat. Jadi saudara, setelah Amerika, Skotlandia, Slovenia, Meksiko, 23 negara. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berbicara apa mengenai semuanya ini. Kalau kita kembali kepada God's blueprint, rangka biru. Allah tidak pernah ciptakan perkawinan homoseksual. Saudara sekalian, tidak pernah menciptakan perkawinan sejenis. Tapi perkawinan heteroseksual. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Nanti kita akan lihat. Sudah sebelum saya masuk kepada bagian yang kedua, kita lihat peringatan Tuhan mengenai masa yang sangat akhir. Dalam Lukas pasal 17 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit
dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini betul-betul adalah hari penggenapan akhir zaman. Kita sedang lihat. Saya beberapa waktu membawa saudara untuk mengingat tanda-tanda di langit yang Tuhan sudah berikan. Baik melalui bulan yang warnanya merah menjadi darah. Kita tinggal tunggu satu kali lagi tanda ini terjadi tanggal 28 September. Blood Moon tahun ini. Belum lagi sudah sekalian suara dari langit, suara sangkakala. Ya, seperti yang saya katakan, suaranya bukan suara gitar, suara bass atau suara drum, suara sangkakala. Dan tidak kebetulan Alkitab dan juga ada kitab-kitab lain berbicara sebagai satu peringatan ada sangkakala. Kita juga melihat tanda di bumi. Firman Tuhan berkata pada masa akhir akan datang seperti masa Lot. Apa yang paling menonjol pada masa Lot? Bukan berarti tidak ada kejahatan-kejahatan lain seperti kecuali homoseksual, tidak ada. Tapi yang menonjol sekali sudah adalah homoseksual. Perkawinan sejenis. Saudara, dan menyedihkan saya melihat gereja-gereja lain yang menjadi trendsetter. Gereja mega church, Australia, Amerika, di mana-mana. Bahkan lagunya pun kita nyanyikan. Mereka sudah mulai bergeser. Saudara, mereka memasukkan orang-orang gay yang sudah hidup bersama, ikut di dalam paduan suara, ikut sebagai singer, sebagai WL. Dan mereka sulit sekali saudara untuk berbicara dengan tegas. Memang tidak mudah. Ini masa yang sangat akhir. Itu sebabnya jika kita tidak hati-hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka God's blueprint dapat betul-betul dihancurkan oleh manusia yang ditelusupi oleh hawa nafsu, oleh saudara sekalian egoisme, oleh kepentingan diri sendiri. Mari kita melihat bagian yang kedua. Mengapa manusia saudara sungguh-sungguh merupakan God's blueprint. Bukan hanya dalam hal penciptaan unik, tetapi manusia dirancang untuk tujuan yang sangat spesial. Coba kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Kita baca bersama Kejadian 1 ayat 28, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, tadi kita membaca definisi blueprint. Ya, bagaimana saudara itu merupakan satu landasan membuat satu kebijakan, di mana di dalamnya sudah ditetapkan tujuan, sasaran, strategi, program, fokus Allah sudah berikan. Ini bukti saudara bahwa manusia blueprintnya Allah. Dari sejak dasar sekali. Belum ada gereja, belum ada perusahaan, belum ada institusi lain. Allah merancang saudara kehidupan manusia. Dikatakan saudara tadi kita baca Allah memberkati laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya kalau kemudian kita menghadapi satu kenyataan, saudara sekalian, laki-laki dan laki-laki bisa diberkati dalam pernikahan. Siapa saudara yang menyelusupi semuanya itu? Jika bukan lawan dari Allah sendiri. Saudara, dari sejak awal kita melihat inilah blueprintnya Allah. Lembaga pernikahan diciptakan Allah. Lembaga pernikahan sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Ini memberkati apa? Sudah memberkati hubungan laki-laki dan perempuan ini menjadi satu kesatuan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian kita melihat betapa rancangan Allah terhadap manusia begitu spesial. Allah tidak pernah merancang saudara burung jantan dan betina dikawinkan. Gak ada kawin-kawin sendiri. Itu bukti bahwa binatang bukan blueprintnya Allah. Tapi manusia. Saudara sekalian, untuk sungguh-sungguh Allah menanamkan satu rencananya yang begitu agung. Itu sebabnya di bagian yang kedua
saya mencatat rencana Allah dalam pernikahan. Yang pertama mengapa saudara Allah merancang pernikahan? Supaya antara laki-laki dan perempuan yang diberkati dalam pernikahan kudus bisa saling membahagiakan. Tapi lihat kenyataannya, berapa banyak pernikahan tidak saling membahagiakan. Kalau bisa saling menyakiti, saling menghancurkan perasaan dengan kata-kata, dengan sikap. Padahal saudara, blueprintnya Allah adalah saling membahagiakan. Allah lah yang menciptakan dan memerintahkan hubungan suami istri, seks. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi salah sekali kalau sudah berkata hubungan seks itu kotor. Tidak. Hubungan seks itu adalah satu hubungan yang suci, kudus. Jika dilakukan dengan tepat. Waktu yang tepat setelah diberkati pernikahan baru saudara. Kepada orang yang tepat. Di luar itu hubungan seks menjadi alat iblis untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Menghancurkan hubungan manusia dengan pasangannya. Saudara lihat bagaimana iblis bekerja luar biasa ya. Dunia perselingkuhan, perzinahan mengerikan sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali kepada blueprintnya Allah. Hubungan suami istri harus lebih dulu diberkati Tuhan. Tapi bagaimana dengan pernikahan modern sekarang? Sudah hubungan seks dulu, belum menikah sudah satu kamar dulu. Nggak apa-apa nanti juga kawin, podo lah. Lalu orang tua bilang apa? Ya anak-anak zaman sekarang lain sama kita-kita ya. Ya udahlah mau bilang apa lagi. Nah ini sudah. Keluar dari blueprintnya Allah. Itu sebabnya tidak heran. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pernikahan modern yang seperti itu. Hubungan seks sebelum nikah itu membuka celah bagi iblis merusak kebahagiaan. Suami istri jadi saling curiga. Suaminya saudara kalau istrinya keluar kota dia bisa pikir begini, istri saya dulu digoda-goda sedikit aja bisa serahkan tubuhnya. Ini jangan-jangan dia sering keluar kota, dia sering sosialita, punya teman-teman ganteng-ganteng, kaya-kaya, wah dia nggak tahan godaan juga. Istri bisa curiga, waduh suami saya itu dulu nggak tahan nafsu. Waduh saya lagi hamil begini, jangan-jangan dia main gila. Lihat, saling curiga. Trust udah nggak ada lagi sudah, nggak setia. Bayangkan saudara, tidur dengan orang yang berselingkuh itu sama dengan pencuri. Betul nggak? Saudara nggak tahu kapan dia mencuri apa ini. Dia lagi pikirin apa waktu tidur dengan pasangan hidup, nggak tahu. Benar kayak pencuri. Waktu dia buka telepon BlackBerry, dia nggak tahu BlackBerry sama siapa. Saya pikir iya ya. Coba nggak ada trust lagi. Dia gerak sedikit ke kamar mandi, istri cepet-cepet buka. Ini kalau suaminya yang nyeleweng, kalau istri yang nyeleweng sama. Ya, pergi kemana-mana telepon, ayo kamu tolong ikuti ya. Suamiku ada di mana sama siapa, ngerjain apa. Nah, kan kayak pencuri, ngikuti terus saudara. Wah, gimana rumah tangga bisa bahagia? Pada akhirnya saudara bisa membenci pasangan. Akhirnya bisa membenci diri sendiri. Ya memang saya mungkin gak bisa puasin dia, memang saya begini-begini. Memang itu tujuan setan. Lalu kemudian saudara ketika satu berselingkuh, berzina, gak bisa lagi. Saya begini kamu mau apa? Dia ada perasaan bersalah, putus asa. Tidak bisa lagi menghargai hubungan seks sebagai sesuatu yang kudus dan suci, gak bisa. Sebab dia sama siapa aja juga bisa. Asal dia seneng, aku seneng, ya udah dah jadi. Bukankah itu juga yang kita lihat di tontonan-tontonan film detektif, James Bond, film barat lah ya. Oh ya seneng sama seneng gak apa-apa kan. Bapak Ibu Saudara kita lihat blueprint Allah, rancangan pernikahan untuk saling membahagiakan dihancurkan. Saya berharap di sini ada pasangan muda yang belum menikah. Jaga kekudusan. Aduh Bu wis terlanjur Bu. Kalau sudah belum menikah dan sebelumnya sudah berhubungan seks sebelumnya, jangan lakukan lagi.
sampai sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Yang kedua, sudah rencana Allah dalam pernikahan, bersama-sama mempersiapkan keturunan. Ya, tadi di dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan persiapkan pernikahan punya satu rancangan. Supaya manusia ini memenuhi bumi. Dari dua orang, saudara. Allah ingin melalui hubungan suami istri supaya bumi ini penuh. Tapi urutannya harus benar, diberkati dulu baru punya keturunan. Jangan enggak jelas. Ada MBA, married by accident. Aduh untung saya Bu dulu bisa jaga walaupun hubungan seks tapi ndak hamil dulu. Bodoh saudara. Benih-benih kecurigaan, benih-benih rasa bersalah sudah ditanam saudara oleh iblis. Hanya kuasa darah Kristus bisa memulihkan hidup saudara. Hidup dengan sungguh-sungguh berkata Tuhan pulihkan saya. Dengan hati dan pikiran yang baru. Saudara mempersiapkan keturunan bukan hanya asal punya keturunan. Apa motivasi suami istri yang sudah menikah punya anak? Loh ya malu Bu kalau enggak punya anak. Ditanya terus, kamu udah nikah berapa tahun? 3 tahun belum punya anak. Loh ya, sepertinya punya anak itu keharusan. Kalau enggak punya anak malu. Status sosial ditanya terus, apalagi mertua. Kamu udah hamil belum? Belum hamil belum? Zaman dulu saudara kalau ndak hamil suruh cari istri lagi atau mungkin cerai. Karena anak kayaknya begitu penting. Kenapa punya anak? Supaya bahagia. Salah sekali, betul-betul punya anak apa bahagia? Anak saudara malam bangun ya, dia harus bangun. Oh Bu, suster Bu, wah itu lain lagi dah ya. Bapak Ibu saudara sekalian punya anak supaya apa? Supaya nanti saya punya keturunan kan Bu. Wah ya. Saudara, memang Tuhan merancang saudara supaya mempersiapkan keturunan tetapi bukan hanya asal punya keturunan. Tujuan yang benar adalah keturunan ilahi. Divine generation. Maleakhi 2 ayat 15 berkata, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Divine generation. Itu sebabnya jagalah katanya, janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Tolong bapak-bapak jangan salah baca. Oh Bu saya setia sama istri muda, salah ini. Janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Yang mungkin sekarang tidak muda lagi. Saya kemarin lihat di Facebook, ada pasangan suami istri yang menikah 75 tahun. Matinya saudara barengan. Aduh, rangkulan matinya. Suaminya meninggal dulu, istrinya saudara udah pesen dulu, udah ya aku mau berangkat dulu ya. Kayak mau berangkat kemana aja. Istrinya bilang, sayang I love you. Bukankah kita sudah berjanji? Kita akan sehidup semati. Suaminya saudara tidur. Waktu anaknya tahu sudah sekalian, mamanya berkata ini udah kawin 75 tahun, gak tahu umur berapa ini. Dia bilang oke, mama mau deket-deket sama papa. Tidak sampai 24 jam. Istrinya mati, rangkul-rangkulan. So sweet. Ya, indah sekali. Berapa banyak kayak begini saudara. Boro-boro 75 tahun. 7,5 bulan aja udah hilang madunya. Hari ini mari kita kembali kepada rangka birunya, blueprintnya Allah terhadap pernikahan. Allah menghendaki keturunan yang ilahi. Keturunan yang dikatakan menaklukkan bumi. Menguasai dunia, perkasa di bumi. Bukan asal punya keturunan tapi dikuasai dunia, narkoba. Juga hamil di luar nikah kayak dulu papa mamanya, cerai dulu persis kayak ini. Bukan. Tapi menguasai dunia, perkasa. Mazmur 112 berkata haleluya,
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa. Amin. Ini arti divine, perkasa. Orang benar, angkatan orang benar akan diberkati. Hasil akhirnya, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap selamanya. Bagaimana dengan keluarga saudara? Hartanya banyak, tapi gak ada ketentraman, gak ada kebahagiaan, gak ada keturunan ilahi. Mari kembali saudara kepada blueprintnya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, rencana Allah dalam pernikahan saling melengkapi. Tolong menolong, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Sepadan, bukan seragam. Peranannya beda antara suami kepala, istri penolong. Jangan dibalik susunannya. Nggak bu, suamiku lu tempe itu lemes, nggak bisa apa-apa, aku kepala. Wah, itu sebabnya saudara tidak ikut blueprint Tuhan. Ada sesuatu yang salah. Temperamen dan karakternya berbeda. Saya sama suami beda sekali sudah ya. Interest, hobinya beda. Saya sampai hari ini gak pernah mengerti kenapa suami saya itu punya hobi fotografi. Buat saya, aduh buang waktu. Foto gitu-gitu aja lah. Pakai bibi aja bisa cetret sama bagusnya. Menurut suami saya enggak bagus, harus begini, lensa begini, lebar. Waduh wis ya, itu namanya hobi. Ya, hobi bisa berbeda. Tetapi yang paling penting perbedaan itu diikat oleh kasih Kristus. Amin. Kalau tidak diikat kasih Kristus, satu ke kiri, satu ke kanan, kapan nyambungnya? Beda terus. Aku enggak cocok sama kamu, cerai aja. Saudara pikir setelah cerai, saudara ketemu lagi sama yang lain, saudara dapat yang sama? Tidak, bodoh, satu kiri, satu kanan. Allah tidak pernah ciptakan laki dan perempuan sama. Amin, sudah enggak ada, semua berbeda. Tapi dikatakan sepadan. Beda, saling melengkapi. Satunya diam, satunya ngomong terus. Kalau dua-duanya pendiam, ya apa? Anaknya 5 pendiam. Tiap hari nyetel lagu malam, kudus, sunyi, senyap. Ya Allah adil saudara. Ya, selalu saling melengkapi. Satunya cepat, satunya suwe, lemot. Coba dua-duanya lemot, tiap hari nganter anak disetrap terus, telat melulu. Papa telatan, mama telatan. Tuhan adil saudara, amin. Tali 3 lembar tidak akan diputuskan, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.